sekali, jauh banget umurnya. Tapi kalau kita lihat, yang amazing adalah bangunan seperti ini dan benar-benar dibangun. Jadi dia ngangkat visi dia sampai benar-benar bisa seperti ini. Ini Museum Ordos di daerah Mongolia, dan ini interiornya. Ya, gila gitu ya. Kalau buat arsitek ngelihat bangunan seperti ini tuh rasanya bergini. Kok ada ya bikin seperti ini? Tapi yang hebat adalah dibangun. Oke? Nah, kita tadi udah ngomong kan, wah di luar sana kayaknya amazing, tapi kayaknya jauh banget dari kita. Saya sedikit bahas aja dengan contoh yang simpel doang. Ini adalah gorengan yang ada di sekitar kita. Semua orang bisa dagang gorengan, ya kan? Mereka juga entrepreneur dalam skala yang lebih kecil. Tapi apa relevansinya kalau kita ngomong soal creativity sama gorengan? Kasih contoh sedikit, oke? Mungkin semua udah tahu ya, Johnny Ive, desainernya Apple, iPod, iPhone, iMac, semua dia yang bikin desainnya. Dia bilang begini, good design, create good conversation. Jadi ini yang nanti kita akan coba simulate, kita sedikit bermain-main dengan ide di sini. Oke? Ini juga tadi Rene udah ngomongin. Kalau mau berbuat sesuatu, pastikan bikin yang beda. Biar apa? Biar stand out. Jadi kalau stand out, semua orang akan ngomongin kita. Kalau kita ngomong soal bisnis, bisnis yang diomongin itu adalah biaya yang marketing cost-nya paling kecil. Gak usah pasang iklan. Bikin launching sebentar, semua orang rame, gitu kan? Ya, kayak Xenia sekarang ya, brandnya lagi naik atau turun ya? Tiba-tiba brandnya jadi terkenal. Ya, kita lihat aja bagaimana impact-nya nih dimanfaatkan atau membawa kehancuran, kita nggak tahu. Tapi saat ini mereka naik, nggak sengaja mungkin ya caranya. Tapi this is the moment, oke? Nah sekarang kita balik deh, ya, gorengan. Masalahnya dengan gorengan adalah semuanya sama kan? Anda makan pisang goreng, jejer segitu banyak, berapa sih? Gopek gitu kan? Dimakan ya rasanya pisang goreng gitu. Kesebelahnya juga sama. Tapi kalau sedikit kreatif, ya, sebelum kita mulai main game nanti di sini, saya kasih 3 permainan shape. Anda bisa bayangin nggak kalau misalnya Anda tiba-tiba ngasih pisang goreng sama pacar Anda berbentuk hati, terus bilang, I love you darling. Gimana tuh? Cewek-cewek langsung pada senyum-senyum gitu ya. Mereka akan ngobrol, akan ngomong, akan bilang sama orang-orang, ada pisang goreng bentuknya hati. Bisa jadi laku. Oke? Size. Ini kita cuman ngomong yang biasa aja. Ya, cuman pisang goreng aja. Tapi kalau kita ngomong soal size-nya dirubah, Anda kebayang ada tahu goreng, terus tiba-tiba ngomong, Man, nih tahu goreng. Segede gini. Semua orang pasti akan rame ngomongin. Hanya merubah ukurannya saja. Roti unyil tahu kan? Kalau ke Bogor ya, antriannya panjang tuh kan? Itu kan cuma roti diminiin. Tapi sebenarnya dia berangkat dari hal yang biasa aja. Jadi hanya dengan mengubah shape dia, dengan size-nya, dia bisa jadi sesuatu yang unik, yang dibicarain sama banyak orang. Oke? Dan terakhir color, ya. Kebayang nggak tuh? Mau beli somai, bapak pakai baju pink, pakai celana pendek, ada bulunya dari sini keluar. Somai pink. Bukan somainya yang warnanya pink ya, masih atributnya. Tapi itu aja udah banyak dibicarakan orang. Mungkin ada yang pernah dengar yang namanya mie hijau? Ya, mie hijau. Saya jauh-jauh ke Bogor mau nyobain gitu. Kayak apa sih mie hijau? Warna-warna yang lain bisa dicobain. Tapi simple aja, simple stuff seperti ini itu bisa bikin apa yang kita ciptakan diomongin sama orang. Oke? Nah, ini kita main sebentar. Untuk main ini saya butuh 5 volunteer. Oke? Saya mainnya tunjuk 1 bintang aja. Jadi saya minta 1 orang di sini maju dulu, boleh? Oke. Nah, Mas siapa? Genti. Mas Genti, tunjuk 1 teman yang lain. Sebelahnya. Oke. Nah, sebelahnya nunjuk yang lain, tapi yang jauh dong, jangan yang di samping-samping agak-agak jauh gitu. Tarik yang cewek deh, yang cakep gitu. Hah? Mas yang pakai jaket, yang mana tuh?
Jaket coklat. Ini? Oke. Sebelum kesini, ajak satu perempuan dong. Ya, silakan. Udah 3 orang. Ajak satu perempuan lagi. Tunjuk satu orang perempuan, bisa? Yang barusan ditunjuk, sorry. Tunjuk satu orang yang mau diajak. Silakan, siapa aja. Boleh? Ya, silakan. Oke, saya minta tolong semuanya ke sini dulu. Agak merapat ke sini. Oke. Saya kasih tantangan sederhana. Oke. Ini listnya. Kita butuh 5 orang. Tugasnya simpel aja, oke? Anda diminta untuk bergerak dari titik ini sampai titik ini. Oke. Titik A ke titik B. Oke. Tapi karena kita ngomong soal creativity, maka yang kita minta tolong adalah jangan meniru teman yang lain yang sudah melakukannya. Oke. Saya contohin. Jadi Anda bergerak dari satu titik ini ke titik ini dengan jalan maju. Oke. Berarti yang lain nggak boleh jalan maju. Oke. Saya ambil lagi satu lagi biar lebih seru tantangannya. Gimana? Nggak boleh jalan mundur. Oke. Masih banyak cara. Oke. Saya contohin sedikit yang lain to the extreme, bahwa banyak cara yang bisa dilakukan. Saya akan contohin sedikit ekstrim. Salto. Salto. Oke. Bisa seperti itu? Silakan. Kita kasih tepuk tangan dulu buat semua teman-teman. Siapa yang mau pertama? Oke, gimana caranya? Oke, kasih tepuk tangan dulu. Oke, dari sini silakan. Iya. Iya. Nice. Silakan ke sini. Iya. Bayang ya. Korban. Ada apa nih dengan masa kecilnya gitu. Kasih tepuk tangan lagi. Tinggal 2 wanita cantik di sini. Silakan di sini, ya. Biasanya kalau pengalaman suster ngesot keluar sih. Oke, kasih tepuk tangan. Yang terakhir. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Kita mau pilih nih, yang paling bagus akan dapat 1 buku. Nih ada teman saya, Mas Thomas, baru bikin buku. Bukunya keren. Kita akan pilih ya. Yang pertama akan dapat 1 buku. Kita jejer dulu yuk. Kita lihat yang paling kreatif yang mana. Oke. Silakan untuk Mas yang ini tepuk tangannya. Kita lihat yang paling banyak. Yang ini? Tapi kencengan ya. Yang ini? Agak turun. Yang ini? Terakhir? Kayaknya yang ini paling banyak. Oke. Ini bukunya. Kasih tepuk tangan sekali lagi. Oke, buat teman-teman yang lain, silakan kembali ke tempatnya. Ya, bisa kebayang sedikit ya, bahwa proses sederhana ini bisa kita mainkan sedikit untuk menghasilkan sesuatu. Jadi sebenarnya problem yang sering kita hadapi di industri kreatif adalah semuanya ngikutin, oh yang sana udah dilakukan, terus kita lakukan lagi. Nantinya jadinya kayak sinetron. Sampai bingung sendiri, ini film apa? Pemainnya main di sini, main di sana, semuanya jadi sama. Akibatnya udah nggak ada yang namanya keuntungan kompetitif dari apa yang kita lakukan. Oke? Nah, ini sedikit contoh ya. Jadi, seringkali pada saat kita membuat sebuah perusahaan, kita suka nggak tahu sebenarnya yang kita lakukan ini ada marketnya apa enggak. Jadi Steve Jobs pernah ditanya, waktu bikin iMac itu, market risetnya seperti apa ya? Gitu. Jawabannya dia adalah, apakah Alexander Graham Bell melakukan marketing riset pada saat dia membuat telepon? Tidak.
Dia hanya membuat sebuah visi dan dia yakin bahwa market akan membutuhkannya suatu saat nanti. Jadi berangkat dari situ. Nah, di sini ada contoh ya, kita sebutnya sebagai selling to non-consumer. Artinya saat ini emang marketnya belum ada buat produk yang kita ciptakan. Buat startup yang kita buat tuh belum ada. Jadi belum jadi consumer. Oke, contohnya seperti ini. Ya, ini battle pertama kali antara mini komputer dengan personal komputer. Jadi PC waktu itu belum lahir, belum ada. Yang ada nih yang kayak begini nih, yang namanya Digital Equipment Corporation. Itu komputer yang gede-gede, segede kulkas. Ya kalau sekarang sih server ya. Tapi zaman dulu kekuatan mereka itu cuma seperti kalkulator zaman sekarang. Harganya mahal banget, ratusan ribu dolar. Dan dijual kepada perusahaan-perusahaan besar yang karyawannya ribuan. Jadi miliaran dijual, ratusan juta sampai miliaran. Waktu mereka diminta untuk bikin sesuatu yang lebih kecil, komentar mereka cuma satu. Bahkan John Sculley sendiri yang akhirnya menjadi CEO Apple pernah mengatakan visinya Steve Jobs untuk membuat benda yang murah dan dibeli oleh semua orang adalah visi yang luar biasa dungu. Dia bilang begitu. Kenapa? Karena orang nggak punya duit untuk beli saat itu. Jadi Steve Jobs punya visi lain waktu itu. Saya mau bikin sebuah komputer yang bisa dipakai sama semua orang, yang harganya demikian murah, sampai semua orang akhirnya bisa beli. Ini yang namanya non-consumer. Tadinya nggak mampu beli. Oke? Anda tahu kan sekarang ini menjadi history. Oke, kita track back mundur lagi. RCA, nggak tahu masih ada yang inget nggak brand ini gitu ya? Zaman dulu sangat besar. Versus Sony. Ini Akio Morita dari Sony. Zaman dulu tuh yang namanya radio tuh segede gini, gede banget. Tahu yang namanya transistor kan? Gede-gede gini, malah dulunya tabung, gede banget. Kemudian beberapa perusahaan mengeluarkan yang namanya transistor kecil. Dulu kan tabung ya, terus kemudian keluar transistor. Yang jadi masalah waktu itu di perusahaan besar adalah mereka nggak tahu ini muat di mana. Ini terlalu kecil buat produk saya, buat komputer saya, buat radio saya terlalu kecil, buat komputer saya terlalu kecil, sehingga diabaikan, ya, diabaikan. Tapi akhirnya keluar Sony. Dia berpikiran waktu itu adalah non-consumer. RCA bilang, ngapain saya jual benda sama orang yang nggak mampu beli pada saat itu, terlalu mahal, mungkin harganya puluhan juta. Tapi Sony bikin transistor itu karena dia berpikir secara kreatif, ini barang baru, ini belum ada yang manfaatkan. Saya akan jual sama orang yang sekarang belum mampu beli. Jadi yang namanya Sony Walkman, dan it changed history. Jadi di sini kita sebenarnya ngelihat sebuah pola bahwa kadang-kadang pada saat kita bikin sebuah startup, kita emang butuh balancing act antara ini marketnya ada nggak ya, belum dicoba gitu kan, tapi saya pengen banget melakukannya. Nah ini kita perang biasanya antara meramalkan masa depan, kreativitas kita versus yang di market aja belum ada. Pasti pertanyaan seperti itu kan? Karena mau jual apa? Barang ini. Saya aja nggak tahu ini bisa dijual atau enggak. Ini yang jadi masalah pada saat kita membuat sebuah produk atau startup baru. Ya. Nah, sekarang kalau kita lihat sebenarnya akhirnya perusahaan-perusahaan seperti Apple, seperti Sony, itu akhirnya bisa jual yang namanya to non-consumer. Awalnya tuh begini, nggak ada. Dia selling sama sesuatu yang tadinya belum jadi market. Belum ada sama sekali. Tapi akhirnya apa? Yang tadinya non-consumer itu grow jadi new market yang jumlahnya gede banget. Jadi kebayangan kalau mau bikin sesuatu yang harganya murah dan orang rasa-rasanya butuh, kalau Steve Jobs kan ngomong gitu. Ini orang akan butuh nih, tapi sekarang nggak ada barangnya. Akhirnya menjadi yang namanya new disruptive innovation. Hal-hal seperti ini akhirnya ngancurin perusahaan-perusahaan lama yang nggak bisa bertahan karena dia nggak ngelihat marketnya.
komputer biasa gede, tiba-tiba dimuatin yang kecil, dia bingung. Ini dimuat di mana ini? Nggak ada tempatnya. Tapi akhirnya ini yang menjadi penemuan baru. Jadi kata kuncinya adalah di sini. Selling to non-consumer. Oke? Ini mudah-mudahan bisa encouraging juga untuk teman-teman startup. Tapi nanti kita lihat, ada jebakan Batman-nya juga di sini. Oke? Nah, tadi udah lihat kan arsitektur ya? Kalau kita lihat, kenapa akhirnya di Cina, bukan di Eropa dan Amerika yang akan mewujudkan, kalau kita bilang di arsitektur dunia-dunia impian seperti ini. Kenapa? Karena ini ada pertumbuhan ekonomi. Jadi yang tadinya orang nggak punya duit, tiba-tiba punya duit. Anda pernah berpikir nggak kalau zaman sekarang tuh ya, tukang sayur main handphone, pernah lihat nggak? Dia main sebentar gitu ya, terus saya dipanggil nih di SMS untuk nganterin sayurnya. Zaman dulu kepikir nggak sih? Kepikir nggak kalau telepon itu bisa dijual di pinggir jalan? Nggak kebayang kan? Dulu telepon gede kan? Saya ingat tuh punya bapak saya bisa buat timbuk maling. Saking gedenya dan beratnya, tapi bisa sekarang kecil. Jadi ada pertumbuhan ekonomi dan kita lihat di Indonesia sekarang dengan pendapatan per kapita yang makin tinggi, potensi ini tumbuh. Akan membawa ke nomor 2, naiknya middle class. Middle class ini yang akan jadi konsumer baru kita dan ini sedang bertumbuh di Indonesia. Apa kebutuhan dari middle class? Dia butuh personal statement. Jadi kalau kita lihat di Cina ya, kenapa tiba-tiba ada seperti ini? Stadion sarang burung, tahu kan ya? Itu kan paling aneh sedunia ya, waktu ada Olimpik kita ngelihat kok ada orang bikin bangunan seperti ini. Kenapa? Karena saat ini Cina sedang grow dan dia lihat ada kebutuhan untuk bikin personal statement bahwa saya adalah pusat dunia yang paling baru. Jadi saya harus bikin sesuatu yang different, nggak sama. Makanya kalau ngelihat karya-karya arsitektur sekarang, semua yang paling aneh sedunia itu adanya di Cina. Itu yang luar biasa. Contoh seperti yang tadi, ya, bangunan ini akan segera dibikin. Jadi nggak kebayang kan lihat bangunan melintir seperti ini, nanti adanya di Cina. Dan justru arsitek yang mewujudkan ini bukan para visionary yang dulu, melainkan arsitek muda dari Cina yang punya ide ini yang akhirnya benar-benar bisa mewujudkan impiannya. Karena apa? Pertumbuhan ekonomi. Yang tadi, ini benar-benar dibikin. Kalau dulu tuh orang cuma mikir, wow, keren ya, rendernya doang. Tapi ini benar-benar dibuat di Mongolia pula, negara antah berantah itu yang jauh dari mana-mana. Dan ini interiornya yang tadi saya sedikit ulangin. Ya, seperti ini. Luar biasa kan? Oke. Ini untuk summarize sedikit aja. Saya nggak pengen panjang-panjang juga. Tapi dari semuanya kita ngomong soal creativity satu. Yang kedua kita bicara soal pertumbuhan ekonomi. Sekarang apa hubungannya sama startup? Bener kan? Gimana kita ngangkatnya ke sini? Ini yang biasanya saya rasa jadi pemikiran banyak teman-teman yang ada di dalam diskusi kita. Ya. Berarti ini sekarang saatnya untuk bikin. Ngapain nunggu-nunggu kan? Mau bikin startup? Sekarang saatnya. Ekonomi lagi tumbuh. Sehingga semua orang berpikir apa? Kita bikin sekarang atau orang lain yang ambil duluan atau kompetitor kita yang bikin sebelum kita sempat bikin. Benar? Sering seperti itu. Tapi ini ada jebakan Batman-nya nih. Nah, karena kita agak bingung untuk bikin kira-kira seperti apa, jadinya apa? Oh, Groupon lagi laku di Amerika, bikin aja versi lokal dia. Oh, sosial media lagi laku di Amerika, bikin aja sosial media lokal. Kenapa? Karena kan kita nggak bisa nebak-nebak ke depan seperti apa. Jadi yang ada di Amerika sama di Indonesia kita bikin aja sekarang dengan harapan nantinya jadi market. Karena pemikirannya gitu kan, non consumer kita akan rubah menjadi new market. Tapi ini problem. Kalau kita niru begitu aja, tadi kan balik lagi, tukang gorengan bisa tetap
sekedar tukang gorengan, tapi mesti ada modifikasi yang bikin jadi relevan. Dirubah bentuknya, dirubah ukurannya, dirubah warnanya, dirubah fungsinya, dirubah experience-nya. Jadi balik lagi, oke, saya setuju bahwa jika Anda mau meniru, nggak masalah. Tapi jangan tiru bulat-bulat. Balik lagi, nanti jadinya sinetron. Sama lagi semuanya, sampai orang bingung. Kalau orang udah bingung, produk Anda nggak akan dilirik. Jadi balik lagi, ini penting untuk dilihat. Jangan sekedar ngopi. Udah kopi aja bikin gitu ya. Sampai berapa kali saya jadi juri atau jadi panitia untuk acara startup, sampai orang pada bilang, kok interface-nya persis sama dengan Facebook, kok persis sama dengan Twitter. Nah ini kan bahaya. Kalau udah dibilang begitu, apa yang unik dari bisnis kita? Oke. Poin kedua. Nah, jadi kalau kita mikir di bisnis begini, ya udah, yang di Amerika kita tunggu aja. Saya pengalaman ya, saya berapa waktu yang lalu saya sempat kerja di Malaysia, saya sempat kerja di Singapura, dan saya lihat apa yang ada di sana itu kira-kira 3 tahun kemudian di Indonesia ada. Waktu saya kerja di Singapura, saya bingung banget lihat orang. Kalau saya tuh naik MRT itu ngobrol, mau kenal mau enggak, emang karena narsis gitu ya, pengen gaul, gimana kabarnya, saya dari Indonesia, ajak ngobrol aja gitu. Jadi saya heran ngelihat orang Singapura tuh sibuk dengan BlackBerry-nya. Tapi berapa tahun kemudian di Indonesia semua orang sama gitu. Jadi kita bisa nebak, oh kayak begini. Problemnya adalah kita belum tahu apakah udah pasti yang ada di Amerika pasti akan sukses juga di sini, gitu kan? Jadi hati-hati sama yang ini. Balik lagi, kalau kita ngomong soal entrepreneurship, it's a balancing act between creativity sama berpikir realistik. Jadi oke, kita coba ini, ya kan? Tapi kayaknya bisa deh. Saya mau nunggu nih. Misalnya saya sambil kerja, saya bikin company, saya nunggu, boom, perusahaan saya meledak, saya keluar untuk ini.